Yo halo netizen, sekali lagi Mimin ucapkan selamat tahun baru buat kita semuanya. Film kita kali ini adalah film inspiratif yang diangkat dari kisah nyata yang syarat akan makna. Semoga di tahun yang baru ini semangat menjadi lebih baru lagi untuk terus berjuang demi keluarga, bangsa, dan negara. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan warga desa yang sedang memanen hasil kebun di Malawi tahun 2001. Seorang lelaki pemilik kebun tersebut yang bernama John Kamkwamba tiba-tiba jatuh pingsan dan meninggal dunia. Pada hari pemakaman John, warga berkumpul untuk berkabung dan mendengarkan khotbah dari pendeta. Sesaat kemudian datang sekelompok orang dengan menggunakan kostum dan menari sebagai tradisi pemakaman. Scene berpindah ke Kufesa di mana Trywell yang merupakan adik John sedang mendengarkan berita cuaca dengan sebuah radio usang yang baru saja diperbaiki anaknya William yang memiliki bakat memperbaiki peralatan secara otodidak. Diberitakan akan ada awan besar bergerak melintasi barat daya yang mana hal ini akan berpengaruh pada perkebunan mereka. Saat William memeriksa atap atas suruhan Trywell, datang seorang lelaki bernama Bamusi yang menitipkan radionya pada William untuk diperbaiki. Namun William meminta waktu karena ia belum menemukan masalahnya. Bamusi akhirnya pulang. Setelah memeriksa atap, William segera mandi dan memakai pakaian baru pemberian ayahnya. William tentu saja sangat senang dan ia segera menghampiri ayah, ibu, dan saudaranya. Keluarga ini hidup dengan sangat rukun dan bahagia. William kemudian berangkat karena hari ini adalah hari pertama William bersekolah di sekolah dasar. Di perjalanan, ia bertemu dengan Gilbert. Mereka pergi bersama. Sementara itu, Trywell sedang bekerja di gudang pertanian. Begitu juga istri dan anak perempuannya, Agnes dan Annie. William sedang mengikuti upacara perdananya di sekolah. Saat kepala sekolah memberi arahan, hujan tiba-tiba turun dengan sangat deras. Upacara pun berakhir dan semua murid diminta pergi ke kelas bersama dengan wali kelas masing-masing. Di kelas William, seorang lelaki bernama Kachigunda bertugas sebagai wali kelas dan guru sains. Pembelajaran langsung dimulai hari itu juga. Setelah jam sekolah berakhir, William memberikan surat titipan kakaknya pada Kachigunda untuk penempatan universitasnya. Kachigunda menyimpan surat itu dan meminta William memberitahu ayahnya untuk segera membayar uang sekolah. Di rumah, William mengulang pelajaran yang ia dapat di sekolah. Namun Agnes menyuruhnya membantu Trywell menanam karena sudah terlalu gelap untuk belajar. Scene kemudian berpindah ke sekolah di mana William mendapat nilai yang cukup bagus dalam ujian sainsnya tetapi ia tidak cukup puas. Sepulang sekolah, William ditemani Gilbert pergi ke pembuangan rongsokan untuk mencari peralatan agar bisa belajar di malam hari. William menemukan sebuah aki. Sesampainya di rumah Gilbert, ayah Gilbert yang merupakan pemuka adat di sana bersama para warga sedang melakukan pertemuan dengan investor dari kota yang menawar lahan mereka. Awalnya warga keberatan karena mereka ingin mempertahankan kelestarian alam. Jika lahan dibeli dan pohon-pohon ditebang, desa mereka terancam banjir. Akan tetapi Jeremiah yang merupakan anak John malah berpihak pada investor tersebut. Ia bersedia menjual lahannya dengan harga yang ditawarkan karena terdesak untuk membayar hutang karena rugi berjudi. Dan akhirnya karena tergiur uang, beberapa warga juga ikut menjual lahan. Trywell sangat kecewa pada Jeremiah karena mendiang John tidak pernah mengizinkan lahannya dijual. Scene kemudian berpindah pada William yang sedang membuat perangkap burung. Ia mendengar suara mesin dan melihat pohon-pohon dari lahan yang dibeli perusahaan sudah mulai ditebang. William dan Gilbert kemudian pergi ke rumah teman mereka untuk mendengarkan siaran pertandingan. Akan tetapi radio di sana tiba-tiba mati karena kehabisan baterai. William pun pulang untuk mengambil baterai. Ia juga menanyakan uang sekolah pada ayahnya. Namun karena cuaca yang buruk beberapa hari ini, mereka belum bisa panen sehingga belum ada uang. William hanya terdiam lalu kembali ke rumah temannya. Di sana, semua orang bersorak karena berkat William radio kembali berfungsi dan mereka bisa mendengarkan pertandingan bersama. Saat akan pulang ke rumah, William dan Gilbert terkejut melihat Annie dan Kachigunda yang merupakan wali kelas mereka sedang bermesraan.
William meminta Gilbert tidak menceritakan hal ini pada siapapun. Keesokan harinya, Gilbert mengusulkan untuk merusak sepeda Kacigunda agar ia tidak menemui Annie. Namun William tidak berani. Gilbert menyuruhnya untuk mencuri lampu sepeda Kacigunda untuk dipakai belajar. Tapi William kebingungan melepasnya. Ia malah mempelajari cara kerja lampu sepeda. Malam harinya, William menguping pembicaraan orang tuanya bahwa mereka tidak punya biaya untuk sekolah William. William pun hanya tertunduk lesu. Sin berpindah ke sekolah, beberapa nama termasuk William dipanggil karena belum membayar biaya sekolah. Karena tidak ada masa tenggang, maka mereka tidak boleh pergi ke sekolah sampai mereka bisa membayar. Sementara itu, Trywell masih tidak bisa memanen hasil kebun karena hujan yang terus-menerus. Keesokan harinya, Trywell bersama William mendatangi teman lamanya bernama Daniel di pabrik tembakau. Trywell meminta bantuan Daniel untuk membujuk investor menjual kembali lahan yang pohonnya belum ditebang. Karena baru ditebang beberapa saja lahan Trywell sudah mulai banjir. Tetapi Daniel malah menyuruhnya mencari usaha lain karena tanah di lahan mereka terlalu basah saat hujan dan jika hujan kali ini berhenti, maka mereka akan menghadapi musim kelaparan yang sangat panjang akibat kemarau. Sin berpindah ke perkebunan. Hujan sudah tidak turun lagi, tapi tanah menjadi sangat kering. Semua tanaman di kebun gagal tumbuh. Trywell kemudian menemui pemuka adat agar dapat membicarakan hal ini pada jurnalis saat kunjungan presiden. Trywell yakin pemerintah mau membantu mereka. Di sisi lain, William kembali mengutak-atik aki bekas. Tapi kali ini tujuannya bukan untuk lampu belajar, melainkan listrik pompa untuk menyedot air. Keesokan harinya, William menyelinap ke sekolah dan menanyakan cara kerja dinamo pada Kacigunda dan peralatan yang diperlukan apa saja. Kacigunda menyarankan William mencari tahu lengkapnya di perpustakaan. Namun William yang belum membayar biaya sekolah tentu tidak boleh masuk ke sana. Ia berjanji jika Kacigunda membantunya maka ia akan menjaga rahasia hubungan Kacigunda dengan kakaknya. William akhirnya bisa masuk ke perpustakaan dengan bantuan Kacigunda. Di sana, ia mempelajari bagaimana cara menggunakan energi, lalu mulai mempersiapkan peralatannya dari tempat rongsok. Sin berpindah ke hari kunjungan presiden. Semua orang berkumpul dan bersorak. Saat memberi kalimat sambutan, ketua adat mengungkapkan musibah banjir yang mereka alami dan membuat mereka gagal panen. Ia bahkan terang-terangan meminta pemerintah membantu kondisi mereka. Namun ketua adat malah dipaksa mengakhiri sambutannya dan dibawa ke tempat lain untuk dipukuli. William dan Gilbert mengejar dan melihat hal ini, Trywell pun menyusul anaknya hingga terjadi kericuhan karena penjaga melepaskan tembakan. Warga pun berlarian dan rombongan presiden pergi meninggalkan ketua adat yang sudah sekarat. Ketua adat hanya bisa dirawat di rumah karena justru berbahaya jika dibawa ke klinik. Hari-hari berlalu hingga tiba saatnya panen. Hasil panen merosot sangat tajam. Sementara untuk kembali panen, mereka harus menunggu setahun lagi. Keluarga Trywell akhirnya menjual apa saja yang bisa mereka jual untuk biaya hidup. Pemerintah bahkan menyangkal krisis pangan yang mereka hadapi. Kondisi ini dimanfaatkan beberapa oknum untuk menaikkan harga kebutuhan pokok berkali-kali lipat. Trywell bergegas pergi ke kota untuk mendukung kelompok oposisi melawan pemerintah bersama beberapa warga. Keesokan harinya, William kembali ke perpustakaan sekolah melanjutkan proyeknya. Ia mengungkapkan tujuannya pada Sikelo, yaitu untuk membuat aliran listrik ke pompa agar mereka tetap bisa panen saat musim kemarau. Sikelo menyuruhnya masuk kelas karena Kacigunda akan mengajar tentang dinamo hari ini. Sementara Kacigunda menemui Annie dan mengajaknya menikah, ia juga mengajak Annie pindah ke Mangoshi. Karena Kacigunda sibuk dengan Annie, kelas sains diajar oleh Ovesi, kepala sekolah. William pun diusir dengan kasar karena masih belum membayar uang sekolah. Ovesi membela William karena menurutnya William tidak bersalah. William pulang dan hanya terdiam memandangi lahan. Sesaat kemudian, warga berlarian melihat truk pemerintah datang membawa gandum dengan harga murah. Di sisi lain, Trywell yang masih dalam perjalanan menuju kota melihat orang-orang berebut gandum bahkan sampai berkelahi.
Melihat hal ini, Trywell khawatir dengan keluarganya. Ia meminta untuk kembali ke desa. Sementara di rumah, Agnes berdebat dengan Annie yang sudah terlalu sering menyelinap pergi dari rumah. Seorang lelaki tiba-tiba datang merebut persediaan makanan. Ternyata ia tidak sendiri. Beberapa orang lainnya menjara tempat penyimpanan hasil panen keluarga Trywell. Agnes pun hanya bisa menangis. Di sisi lain, William bersama warga lain menunggu gandum murah yang selalu habis sebelum tiba ke lokasi mereka. Warga pun mulai ricuh dan mencoba menerobos masuk ke gudang gandum. William berhasil masuk dan mendapatkan 15 kilo gandum, namun ia dan beberapa warga yang sudah mendapat jatah tidak bisa keluar karena di luar orang-orang mungkin akan merampas gandum mereka. William meminta bantuan dengan buruh di sana untuk membuka pintu lain dan berhasil sampai di rumah dengan selamat. Di rumah, Trywell mengusulkan agar mereka makan 1 kali dalam sehari. Annie pun mengamuk, lalu Agnes menamparnya agar Annie tersadar. Annie menyesali perbuatannya dan memeluk Agnes. Annie! Kini musim kemarau yang panjang telah tiba. Trywell bahkan melarang William memberi makan anjing mereka. William meminta Annie meminjam dinamo Kacigunda untuk William membuat mesin pompa air yang akan digunakan untuk mengairi lahan mereka. Keesokan harinya, William melihat ayah dan ibunya menangis karena Annie meninggalkan mereka. Annie meninggalkan surat yang berisi berkurang 1 mulut untuk diberi makan. Ia ingin meringankan beban orang tuanya. Saat memeriksa kamar Annie, William menemukan dinamo dari lampu sepeda Kacigunda. Keluarga Trywell kemudian mendatangi Ovesi untuk mencari tahu keberadaan Kacigunda. Namun Ovesi berkata ia tidak mengetahuinya. Sekolah juga akan ditutup karena krisis ini membuat sekolah tidak bisa membayar guru dan murid tidak bisa membayar sekolah. William meminta agar diizinkan masuk ke perpustakaan. Ia mengambil aki dan buku-buku yang ia pelajari untuk diajarkan pada pemuda-pemuda desa agar mereka bisa bekerja sama membuat listrik. Singkat cerita, eksperimen pertama William bersama para pemuda desa adalah kincir angin sederhana untuk mengalirkan listrik ke radio dengan energi angin. Eksperimen ini tentu saja berhasil. Mereka semakin optimis dalam proyek ini. Di sisi lain, kondisi ketua adat semakin melemah. William kemudian memperlihatkan hasil eksperimennya pada Trywell. Ia meminta izin Trywell untuk memakai sepeda ayahnya itu sebagai bahan membuat kincir yang lebih besar agar bisa menyalakan pompa air. Trywell meragukannya dan ia malah memaki William dan berbuat kasar padanya. Pupus sudah harapan William. Ia hanya bisa membajak lahan yang tanahnya kering kerontang. William kemudian menghampiri para pemuda yang kemarin membantunya. Tapi mereka sedang mengemas barang untuk pindah karena sudah kehabisan bahan makanan. William berusaha meyakinkan mereka bahwa proyeknya akan berhasil. Ia hanya butuh sepeda. Para pemuda itu bersama William mendatangi Trywell untuk mengambil sepeda. Lagi-lagi Trywell meremehkannya. Para pemuda itu mengajak William pergi saja bersama mereka ke utara. Tapi William tidak bisa meninggalkan keluarganya begitu saja. Hari-hari terus berlalu, warga berjatuhan akibat kelaparan. Begitu juga dengan anjing kesayangan William, ia mati kelaparan. Sementara itu, Agnes bicara dengan Trywell. Ia berkata kemanapun ia mengikuti Trywell, ia selalu kehilangan sesuatu. Ia kehilangan orang tuanya saat memutuskan ikut dengan Trywell, lalu ia kehilangan lahan, juga kehilangan Annie. Agnes menanyakan kapan ia bisa berhenti kehilangan. Agnes menitikan air mata dan tersirat bahwa ia ingin Trywell percaya dengan apa yang dilakukan William. Saat William menguburkan anjingnya, Trywell menghampiri dan mengizinkan William memakai sepedanya untuk eksperimen. Trywell mempercayai William. Kali ini eksperimen William dibantu oleh beberapa warga. Mereka pun berhasil membuat kincir angin besar. William memasang kincir dan merakit kabelnya. Kincir berputar dengan bantuan angin dan pompa air berhasil menyala, menyedot air dari sumur dan mengaliri lahan mereka. Trywell dan Agnes memeluk William dengan sangat bangga. Kini mereka bisa kembali bercocok tanam. Trywell menatap William dengan sangat bangga.
Beberapa hari kemudian, tunas mulai bertumbuh, namun nyawa ketua adat tidak dapat diselamatkan lagi. William mendapat kabar bahwa si Kelo ingin membawa perwakilan pemerintah baru untuk melihat kincir buatannya, agar William bisa mendapatkan beasiswa. Tapi William ingin tetap tinggal bersama keluarganya. Tyrell mendukung William untuk melanjutkan sekolah, karena kincir besar itu akan mengingatkan semua orang pada William meski ia tidak berada di desa. William pun memanjat kincir dan memandang desanya yang kini mulai menghijau kembali. William mendapat beasiswa untuk menyelesaikan pendidikan di Malawi, kemudian menghadiri Akademi Kepemimpinan Afrika di Afrika Selatan. Dari sana, ia menyelesaikan studi lingkungannya di Dartmouth College USA, sementara Agnes dan Tyrell masih tinggal di desa Wimbe. Kincir angin pertama William dan yang ia bangun setelahnya memastikan mereka memiliki listrik dan dapat panen sepanjang tahun. Di sisi lain, Ani tidak pernah berkuliah dan ia masih menikah dengan Kacigunda. Mereka kini sudah memiliki 4 anak dan sesekali pulang ke Wimbe. Dan film The Boy Who Harnessed the Wind pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah ya. Terima kasih banyak buat kalian para orang-orang inspiratif yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film inspiratif selanjutnya. Dan selama masih ada kesempatan, jangan pernah matikan semangat untuk raih kemenangan. Dadah!